Selamat pagi pemirsa. Para hakim di Mahkamah Konstitusi atau MK lagi-lagi membuat geger. Kali ini mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di tanah air. Lembaga yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta itu kembali mengoreksi peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya demi kemaslahatan dan penegakan konstitusi, namun masih ada keanehan di sana-sini. MK mengoreksi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan negara harus hadir dalam sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Namun hawa diskriminasi tidak sepenuhnya hilang, masih ada pengecualian untuk sekolah swasta tertentu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 29 Mei 2025 dengan tema Keadilan Pendidikan Tanpa Diskriminasi bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Kita tanggal merah tetap membedah editorial dan pada pagi ini kita menyoroti putusan MK ya Mas Jaka yang mewajibkan pendidikan gratis juga untuk sekolah swasta. Tadinya kan sekolah negeri saja. Pertanyaan besarnya adalah apakah putusan ini akan bisa serta-merta dikerjakan, karena kemarin saya coba hitung-hitungan sendiri Mas Jaka, itu sampai ribuan triliun loh, itu angka yang harus disediakan oleh pemerintah. Atau kemudian yang kedua juga, apakah putusan ini serta-merta akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Ya, yang pasti kan putusan MK itu kan harus dilaksanakan, baik itu oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Final dan mengikat final dan mengikat. Jadi yang pertama begini, kami mengapresiasi apa yang diputuskan oleh MK karena dia sudah meniadakan pendidikan yang selama ini diskriminatif, karena swasta yang semestinya juga tanpa dipungut biaya untuk pendidikan dasar, tetapi faktanya dipungut biaya. Tetapi di sisi lain kita juga mengkritisi, karena di tengah putusan yang anti diskriminasi itu ada aroma diskriminatif. Yang pertama karena ya ada sekolah-sekolah swasta tertentu yang masih dikecualikan, baik itu misalnya sekolah yang punya kurikulum internasional maupun sekolah keagamaan tertentu. Jadi ada yang aneh ketika di satu sisi MK berusaha menghilangkan diskriminasi, tetapi di sisi lain justru masih melanggengkan aroma diskriminasi. Jadi ini menurut kami harus kita kritisi juga, semestinya ya tanpa ada kecuali, karena kan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 itu kan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi semestinya tidak ada diskriminasi lagi. Ya, masalahnya katanya Mas Jaka itu memang sengaja akhirnya diambil MK karena melihat kenyataan di lapangan. Tapi apakah benar demikian, kita akan bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 29 Mei 2025, Keadilan Pendidikan Tanpa Diskriminasi. Keadilan pendidikan tanpa diskriminasi. Sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di tanah air. Lembaga yang terletak di Jalan Merdeka Barat itu kembali mengoreksi peraturan perundangan. Tujuan utamanya demi kemaslahatan dan penegakan konstitusi. Namun masih ada keanehan di sana-sini. MK mengoreksi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Mahkamah kembali menegaskan negara harus hadir di dalam sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, hawa diskriminasi tidak sepenuhnya hilang. Masih ada pengecualian untuk sekolah swasta tertentu. Mahkamah memang berprinsip bahwa keadilan pendidikan mesti ditegakkan. Mahkamah juga berprinsip bahwa pemerintah tidak boleh hanya hadir di sekolah negeri dan seakan mengabaikan sekolah swasta. Apalagi konstitusi telah mengamanatkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Maka sudah semestinya pemerintah membiayai sekolah negeri dan swasta tanpa kecuali demi pemenuhan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Putusan itu bisa berdampak kemana-mana, terkhusus di persoalan anggaran negara dan daerah yang terbatas. MK juga menyadari hal itu. Para hakim konstitusi tentu sudah mempertimbangkan kondisi keterbatasan anggaran sebelum mengambil keputusan. Bahkan mungkin mereka juga sempat berada di persimpangan dilema antara menjaga kondisi anggaran negara dan membiarkan pelanggaran konstitusi. Dan MK akhirnya memilih untuk menjaga konstitusi dan kepentingan publik. Apalagi karena memang selama ini terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan Perintah Undang-Undang 1945. Sehingga MK meminta negara dapat memastikan anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Namun, MK masih memberi ruang bagi sekolah maupun madrasah berbayar atau mereka yang mengandalkan pemasukan dari para anak didik mereka. Inilah keanehan putusan itu. Frasa tersebut mengandung pengecualian dan bisa dimaknai diskriminatif. Bagian itulah yang berpeluang menjadi pasal karet atau menjadi kesempatan bagi sekolah dan madrasah swasta untuk tetap mengutip bayaran. Bisa jadi sekolah swasta akan berbondong-bondong bersalin rupa menjadi sekolah khusus dengan kurikulum khusus agar bisa masuk kategori pendidikan yang dikecualikan dari aturan penggratisan tersebut. Kompleksitas dampak putusan MK itu bisa dalam bentuk praktek menyimpang atau disimpangkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang masih berkeinginan mencari celah untuk meraih keuntungan di dunia pendidikan dasar. Kita khawatir putusan anti diskriminasi tapi bersifat diskriminatif di ranah pendidikan dasar itu tidak akan berdampak signifikan bagi perubahan pendidikan dan literasi di tanah air. Bila awalnya publik menyambut riuh putusan MK itu sebagai tonggak sejarah, boleh jadi tak banyak yang bisa diharapkan saat putusan yang berbau keanehan itu kelak dipraktekkan. Jangan-jangan putusan MK itu sekadar indah di judul, tapi bopeng-bopeng diisi. Padahal bila hendak menjadikan Indonesia Emas 2045, tolak ukur utama ialah tingkat pendidikan dasar dan wajib belajar mesti tuntas. Tanpa itu, Indeks Pembangunan Manusia IPM Indonesia terus melandai saja. Apalagi bila mengacu data Badan Pusat Statistik BPS yang masih menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada 2024 masih berada di 8,85 tahun. Itu artinya pendidikan dasar yang ditandai wajib belajar 9 tahun belum tergapai. Kalau mereka tidak mampu menempuh pendidikan dasar secara optimal akibat aturan yang diskriminatif, susah membayangkan bagaimana bangsa ini menggapai keemasan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka sebelum kita membedah editorial, kita dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak, ini menyambut putusan MK ini seperti apa? Apakah gembira penuh atau gembira berpikir uangnya ada apa tidak untuk membiayai ini, atau seperti apa? Silakan Pak Amrozi. Gini Bang, saya tiga hal, tapi singkat ya. Pertama, setidaknya menyambut gembira putusan MK ini. Semoga terrealisasi dan tidak bertahap. Artinya kalau memang dilaksanakan, sekalipun nanti ganti presiden tetap jalan ini kebijaksanaan. Ya. Nah, masalah dana yang kedua. Nah, masalah dana kalau khawatir, sebaiknya, idealnya, anak sekolah tuh tidak usah dimakani gratis. Sejak dulu sudah hal biasa makan sendiri, no problem. Sarapan sendiri, makan sendiri sejak zaman Indonesia merdeka.
Nah, anggarannya dialihkan sekolahan tuh digratiskan saja, baik SD, SMP, SMA. Nah, dengan adanya sekolahan swasta, itu kan karena ketidakmampuan daya tampung sekolahan negeri. Justru negara harus berterima kasih dengan swasta, harus diperlakukan sama. Oke. Harapan mak se-Indonesia tuh sekolahannya gratis, jangan makannya gratis. Saya kira makan sarapan biasa tidak usah digratis negara. Yang terakhir, yang ketiga, Bang. Iya, Pak. Kalau toh ini putusan MK ini akan jadi terrealisasi, akan menjadi tonggak sejarah. Dan ada tonggak sejarah lagi yang perlu dipikirkan. Sekarang Indonesia sudah canggih, sudah maju, tidak tergantung Eropa, tidak tergantung Amerika kurikulum. Harusnya sudah saatnya tahun ajaran dikembalikan Januari lagi. Harus itu. Jadi kalau nulis tahun ajaran sampelnya tidak ada garis miring, membingungkan. Dan lebih efektif kalau ke Januari itu lebih efektif. Itu pendapat Pak Amrozi. Terima kasih Pak, Anda sudah berpendapat dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Amrozi. Pak Amrozi mengatakan Mas Jaka jangan bertahap katanya. Ya. Lah kalau dilakukan segera, apa iya semua daerah siap? Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir kan putusan ini kan akan berimplikasi pada soal anggaran. Ya. Jadi ini masalah anggaran saya pikir yang paling krusial karena pemerintah harus mengatur ulang anggaran pendidikan. Betul. Tetapi kalau dihitung-hitung sebenarnya juga semestinya bisa. Artinya begini, kalau untuk 2025 itu untuk pendidikan yang 20% dari APBN itu kan 724 triliun. Sebenarnya lebih efektif dialokasikan khusus kepada sistem pendidikan untuk dasar. Karena selama ini kan anggaran sebegitu besar tetapi dikelola oleh banyak kementerian, oleh banyak lembaga. Teknis ya? Teknisnya. Jadi bisa jadi ada dievaluasi bagaimana nanti pengalokasian, apakah satu pintu ke Kementerian Pendidikan atau bagaimana. Tapi menurut sejumlah kalangan ya semestinya di satu pintu saja. Jadi kalau kementerian-kementerian lain itu semestinya pakai anggaran lain. Saya pikir kalau itu yang dilakukan masih ada cukup ruang untuk bisa mengatasi persoalan anggaran. Yang dikhawatirkan begini Mas Jaka, ada di satu perumahan, ini kisah nyata di Tangerang, tadinya penerangan jalan umum itu dikelola oleh swasta, manajemen developer perumahan itu, begitu diserahkan kepada pemerintah kabupaten, langsung gelap gulita seminggu, karena katanya nggak ada anggaran lah, atau tidak cair segala macam. Akhirnya swastanya mengambil alih lagi. Dalam analogi itu, ketika ada sekolah swasta yang memang dipilih orang, karena orang tua melihat ini lebih bagus pendidikannya segala macam, lalu dalam tanda petik diperintahkan oleh MK untuk dibayari oleh negara, yang jumlahnya tentunya saya rasa sih tidak akan sebesar sekolah swasta itu sekarang. Apa ini tidak membuat keresahan baru, Mas? Ya, saya pikir sekolah-sekolah khusus itu kalau toh nanti harusnya dia juga dibiayai oleh negara, dia juga harus bisa kreatif kan? Artinya tidak harus memungut biaya dari anak didik, tapi dia bisa juga dengan cara lain dan pemerintah harus membiayai biaya pendidikan ke anak didik itu. Jadi yang paling penting yang perlu kita tekankan dalam editorial kita hari ini adalah ya semestinya MK itu membuat keputusan yang betul-betul menghilangkan diskriminasi. Pukul rata, jangan ada pengecualian. Kalau sekarang kan masih ada pengecualian. Semangatnya bagus untuk menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan tingkat dasar, tetapi faktanya ya masih ada aroma diskriminasi. Pertanyaan mendasar lagi Mas Jaka, saya juga tidak tahu ya, apakah standar pendidikan dasar dan menengah SD SMP negeri sekarang sudah cukup baik atau memang masih di bawah? Kan banyak orang yang memilih sekolah swasta karena melihat bahwa kualitasnya lebih baik daripada yang diberikan sekolah negeri. Kalau kemudian dipukul rata, pertanyaannya adalah apakah kualitas pendidikan SD dan SMP yang mungkin di sekolah swasta itu sudah lebih baik ditarik ke bawah karena nanti anggarannya segala rupa itu disesuaikan atau disamakan dengan sekolah negeri,
Ini apa nggak jadi kemunduran ini Mas Jaga? Ya sebenarnya kan tidak semua sekolah negeri itu kualitasnya jelek. Iya sih. Banyak juga lah sekolah-sekolah negeri yang banyak juga kan tokoh-tokoh kita tuh yang lulusan juga mulai dari SD sampai SMA Sekolah sampai negeri. perguruan tingginya itu negeri. Jadi menurut saya tidak terlalu relevan kalau kita mengambil kesimpulan Oke. seperti itu. Oke. Yang pasti kan semangat yang ingin diberikan oleh MK ini kan untuk membuat Keadilan. pendidikan yang berkeadilan Oke. dan anti diskriminasi. The devil are in details. Ya. Teknis pelaksanaannya itu nanti seperti apa kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ini putusan MK sampai nanti dilaksanakan di sekolah-sekolah, Ya. itu kan butuh aturan pelaksanaan yang Ya, lebih jelas. ya. Ini kira-kira akan bisa dikerjakan atau bagaimana? Ya harus bisa. Apakah nanti itu harus bertahap atau bagaimana itu kan nanti pemerintah yang mengatur. Tapi sebenarnya begini juga, itu kan sebenarnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat kan. Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan putusan MK ini. Dan beberapa daerah sebenarnya sudah melakukan itu, kayak Jakarta misalnya. Kan dalam beberapa tahun ajaran belakangan ini kan juga sudah menggratiskan sekolah swasta kan. Tetapi yang paling penting jangan sampai nanti justru semakin banyak ada sekolah-sekolah swasta yang bermunculan hanya untuk menampung dana dari negara. Bermunculan karena? Ya karena masih ada pengecualian itu di dalam putusan MK. Dan karena swasta juga dibiayai negara, nanti kan bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu bisa membangun sekolah swasta kan. Jadi pemerintah juga harus pemerintah juga harus ketat dalam menyeleksi kualitas dari sekolah swasta itu. Jangan-jangan ada sekolah swasta yang asal ada sekolah hanya untuk mendapatkan dana dari negara, kan itu harus diantisipasi juga. Kemudian juga kita juga mesti mengantisipasi jangan-jangan nanti ada sekolah-sekolah swasta yang karena masih ada pengecualian itu, jadi nanti ada usaha-usaha khusus dari mereka untuk tetap bisa memungut biaya dari anak. Jadi ini menurut kami juga mesti perlu diantisipasi. Tetapi yang pasti bahwa kita mengapresiasi putusan MK ini. Mudah-mudahan putusan ini betul-betul bisa memberikan pondasi yang kuat bagi pendidikan anak-anak kita. Tapi yang kita inginkan sekali lagi juga, ya semestinya aroma diskriminasi itu betul-betul diadakan. Kita harap pelaksanaannya nanti terutama bisa berjalan dengan baik, karena niat yang baik kalau caranya kurang baik, hasilnya biasanya nggak baik juga. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita harapkan bahwa betul keadilan pendidikan tanpa diskriminasi benar-benar kemudian memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Saya Luna Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.